wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprizal, NIM 1953-1098. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Messi Sulastri dan Nove Yuriska. Mata kuliah, materi, dan pembelajaran PAI di SMP. Materi kami yang berjudul Beriman kepada Hari Akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hari akhir terlebih dahulu. Hari akhir menurut bahasa yaitu hari penghabisan atau hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta. Hari akhir ini juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan hancur serta manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia ini. Kita ketahui hidup di dunia ini hanyalah sementara, bukan selamanya. Hidup di dunia bagaikan seorang yang naik kendaraan, ada permulaan dan ada tujuan akhir. Maka dari itu manusia harus mencari bekal sebanyak-banyaknya agar tidak menyesal ketika sampai tempat tujuan. Saya Nove Yuriska, NIM 1953-1112. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami bagian B, yaitu tahapan periode hari akhir. Setelah hancurnya alam semesta secara total dan seluruh kehidupan makhluk hidup di dunia akan berakhir, maka proses selanjutnya yaitu menuju tahapan alam baka. Adapun tahapan-tahapan alam baka tersebut, yang pertama Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan akan dibangkitkan dari kubur. Yang kedua hari Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia di alam baka setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga buku catatan. Buku catatan itu seluruh amal perbuatan kita baik dan buruknya akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab, kita seluruh amal perbuatan kita akan dihisab dan dosa besar, dosa kecil akan ditimbang di alam baka. Dan yang kelima Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu hari pembalasan, di mana hari pembalasan itu seluruh amal ibadah kita baik buruknya perbuatan kita di dunia akan dibalas di sana di alam baka. Dan yang keenam balasan perbuatan baik di surga. Sebagaimana kalau kita berbuat baik selama di dunia, amal ibadah kita baik, seluruh perbuatan kita di dunia baik, maka akan baik pula penerimaannya seperti masuk surga. Yang ketujuh balasan orang yang buruk maka akan di neraka, seperti perbuatan maksiat, perbuatan tercela, musyrik, syirik, apapun perbuatan itu maka akan dibalas masuk ke dalam neraka. Mungkin itu saja penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Sulastri dengan NIM 1953-1094. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai C. Tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis, terjadinya hari akhir atau hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Yang pertama yaitu tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil atau istilah
kiamat sugro. Tanda-tanda sugro ini menurut pendapat para ulama dimulai sejak peristiwa pecahnya rembulan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akhir tanda-tanda sugro ini, manusia nanti akan menjumpai zaman keributan karena di mana-mana kekacauan terjadi sehingga manusia banyak yang putus asa dan kebingungan. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis, tidak akan berdiri kiamat hingga dengan munculnya seorang yang berjalan di atas kubur orang lain. Lalu ia berkata, mudah-mudahan tempat ini adalah kuburanku. Hadis riwayat Sahih Muslim. Munculnya peperangan dan kekacauan ini juga disebutkan di dalam hadis lain, yaitu demi diriku yang di tangan Allah bahwa dunia belum berakhir atau kiamat, kecuali dengan munculnya keadaan yang seseorang pembunuh itu tidak mengetahui untuk apa ia membunuh. Jawabnya, karena terjadi kekacauan. Nabi Muhammad SAW bersabda, pembunuh dan terbunuh akan memasuki neraka. Hadis riwayat Sahih Muslim. Yang kedua itu tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar ini sering pula disebut dengan kiamat kubro. Menurut pendapat beberapa ulama yang bersumber dari hadis mengatakan bahwasanya di masa yang akan datang akan terjadi 10 kejadian besar. Kejadian-kejadian besar itu akan terjadi menjelang terjadinya hari kiamat atau hari akhir nanti. Yaitu yang pertama munculnya Dajjal, yang kedua munculnya Imam Mahdi, yang ketiga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang keempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang kelima terbitnya matahari dari arah barat, yang keenam keluarnya Da'bah, yang ketujuh yaitu keluarnya asap, yang kedelapan rusaknya Ka'bah, yang kesembilan sirna dan musnahnya Al-Quran, dan yang kesepuluh keluarnya udara yang halus dan sejuk. Yang selanjutnya yang D, hikmah iman beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir memang besar sekali, sebab setelah manusia mengerti dan yakin adanya hari pembalasan di akhirat atas perbuatan yang telah dilakukan di dunia, setidaknya ia pasti lebih berhati-hati dalam beramal dan bertingkah laku. Ketika ia berbuat jahat, manusia akan ingat dan takut terhadap siksa di akhirat kelak. Namun ada pula orang-orang yang mengingkari terjadinya hari akhir atau hari kiamat itu. Al-Quran menceritakan komentar dalam firman-Nya, yaitu yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidaklah lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-sekali tidak mempunyai tentang itu. Mereka tidak lain hanya menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jasiyat ayat 24. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, yaitu yang pertama menunjukkan betapa pentingnya iman kepada hari akhir dalam ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu dengan adanya penggambaran yang detail tentang surga dan neraka dengan segala kenikmatan dan siksaannya, seseorang akan terdorong untuk merasakan kenikmatan dan takut untuk merasakan kenikmatan itu, dan takut untuk merasakan kesiksaan tersebut. Yang selanjutnya itu dengan seringnya disebutkan masalah iman kepada hari akhir, maka hal itu akan bisa mengingatkan orang-orang yang sering terlupa dan lalai dalam kehidupan akan berpengaruh dengan segala kesenangan hidup di dunia. Yang selanjutnya itu dengan menyebutkan masalah hari akhir secara detail diharapkan dapat mematahkan argumentasi para penentang atau mematahkan dalil-dalil yang sebenarnya tidak ilmiah dengan adanya hari akhir. Kemudian adapun perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu selalu berusaha menjadi lebih baik. Seseorang yang beriman kepada hari akhir akan selalu menjadi seseorang yang lebih baik
di hari-hari yang ia lewatinya. Yang kedua, tidak silau pada gemerlap dunia dan seluruh isinya. Yang ketiga, tidak iri atas nikmat orang lain. Allah memberikan nikmat yang berbeda-beda kepada manusia. Ada manusia yang dikaruniai berupa nikmat kekayaan, keturunan, kecerdasan, keberuntungan, dan lain sebagainya. Terhadap nikmat yang orang lain peroleh, kita tidak boleh merasakan iri, dan justru kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang keempat yaitu bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati terhadap apapun yang dimiliki diri sendiri. Yang kelima yaitu menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu bersikap optimis dan lapang dada. Seorang yang beriman kepada hari akhir akan selalu beroptimis dalam menghadapi segala sesuatu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah dari beriman kepada hari akhir. Yang pertama, betapa pentingnya kita beriman kepada hari akhir itu dalam ajaran Islam. Yang kedua, dengan adanya gambaran tentang surga dan neraka, kita dapat merasakan nikmatnya surga itu dan takut untuk merasakan neraka. Yang ketiga, mengingatkan orang-orang yang sering lupa dan lalai dalam kehidupan karena pengaruh segala kesenangan di dunia ini. Di sini juga ada beberapa perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, selalu berusaha menjadi orang baik. Yang kedua, tidak silau pada gemerlap dunia. Yang ketiga, tidak iri atas nikmat orang lain. Yang keempat, bersikap rendah hati. Yang kelima, menghindari sifat dunia dan harta secara berlebihan. Yang keenam, bersikap optimis dan lapang dada. Mungkin ini saja penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.